So your recommendation is to make a new hole of the old. Nah, Kira-kira ini tempat pemrograman dari lama atau kita kayak gimana? kita keluar dulu melihat di luar. Nah, kita keluar dulu melihat keadaan di luar, baru kita bisa putuskan nanti di luar. We look inside. We look outside. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita masih tetap diberi kekuatan dan lindungan serta kesehatan dari Allah SWT. Alhamdulillah, pada konten saya sebelumnya pernah saya membuat konten judul bagaimana agar walet cepat menginap. Kali ini temanya saya tambah, bagaimana agar burung walet cepat menginap, bertahan hingga bersarang. Nah, tentunya kan kita sebagai petani walet mengharapkan ini semua terjadi pada RBW kita. Sebelumnya kita bahas mengenai bagaimana kondisi ruangan itu harus remang-remang, ya kan? Terus sistem instalasi Twitter inap yang mengesankan bahwa ruangan tersebut ada populasi, kesannya. Kemudian tidak terlalu banyak meletakkan Twitter tarik di nesting room. Kemudian membentuk sirip kotak-kotak dengan menambah sarananya seperti siripnya ada garis-garisnya agar mudah kuku mencengkram, kuku walet mencengkram. Kemudian ditambah media seperti kawat parabola yang dari stainless, baja stainless, kemudian besek dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bagaimana kayu sirip juga kering, luar dan dalam, suhu kelembaban terjaga, besar volume inap dan tarik bagaimana cara mengaturnya, serta penggunaan suara inap. Jadi teman-teman semua, ini sangat penting sekali. Dan saya rasa mungkin hampir tidak terbahas oleh para YouTuber walet mengenai hal ini. Karena ternyata ini juga sangat berpengaruh bagaimana walet ini bisa bertahan di tempat yang dia sukai. Kemudian bagaimana walet ini bisa sehat dan bagaimana walet bisa produktif. Jadi di sini saya sampaikan 3 poin ini, 3 tambahan poin ini, bagaimana walet itu yang tadi sudah nginap dia bisa bertahan. Kan banyak burung yang sudah nginap tapi pergi, ya kan? Atau kita bisa lihat dari kotoran yang kering, atau sudah nginap tapi proses pembuatan sarangnya lambat atau tidak bikin sarang. Padahal sudah 3 bulan, 4 bulan, kotoran sudah menghitam, tapi kok walet tidak bikin sarang. Ada penyebabnya yang kita hampir lalai dan hampir tidak sadar itu terjadi di RBW kita. Kali ini saya akan sampaikan. Jadi poin yang pertama adalah berhubungan dengan cahaya lampu atau istilah kerennya polusi cahaya. Polusi cahaya ini akan mempengaruhi produktivitas walet dalam ingin membentuk suatu populasi. Maksudnya di sini adalah membuat sarang dan bertelur dan sebagainya. Juga mempengaruhi daripada kesehatan burung itu tersebut. Kenapa bisa? Ya, memang pada hakikatnya walet menyukai sumber cahaya yang dikeluarkan oleh lampu. Tapi kita juga harus memperhatikan kaidah-kaidah yang diizinkan dalam penggunaan lampu tersebut. Pertama, lampu jangan terlalu terang. Kedua, lampu jangan berwarna 4 ini. Pertama, putih. Kedua, kuning. Ketiga,
biru, keempat violet. Saya menganjurkan menggunakan lampu merah seperti yang pernah saya contohkan di konten-konten saya sebelumnya, menggunakan watt rendah dan LED, jadi cahayanya tidak menyilaukan mata. Ini yang berhubungan dengan lampu, makanya kita atur jadwal lampu di LMB kita jangan hidup sampai 1 malam, tapi cukup pada saat walet terakhir sudah pulang, maka cukup lampu dimatikan. Kedua, yaitu yang berhubungan dengan intensitas cahaya yang masuk di dalam nesting room. Maksudnya di sini cahaya adalah cahaya buatan, yaitu lampu tadi atau sinar lampu, bukan cahaya alami yang dikeluarkan oleh bulan purnama atau bintang. Jadi usahakan cahaya jangan sampai ada yang masuk ke daerah nesting room, sekalipun itu hanya bias atau percikan atau tembakan sinar, karena ini membuat walet senantiasa merasa terganggu dalam tidurnya dan terjaga gitu maksudnya. Karena ini juga berhubungan dengan aktivitas walet nanti di keesokan harinya. Dia akan merasa lelah karena mungkin kurang tidur. Samalah seperti kita sebagai makhluk hidup namanya manusia. Bila malam kita kurang tidur, maka besoknya kita akan merasa lelah dan lemah dan tidak mampu beraktivitas secara maksimal. Demikian pula waletnya. Jadi usahakan jangan ada biasan-biasan cahaya buatan yang masuk ke dalam RBW, baik itu melalui POWID atau melalui pipa ventilasi. Tentunya ini juga ada kajian ilmiahnya yang kebetulan ya kita ambil referensi saja dari peneliti pakar dari Australia mengenai unggas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana di dalam RBW kita jangan ada instalasi listrik yang aktif pada saat malam hari. Sebenarnya sih bukan malam hari saja juga, 24 jam. Kalau memang tidak dibutuhkan, sebaiknya tidak diaktifkan. Ya usahakan pakai sistem jaringan timer yang otomatis bisa hidup mati. Terus bagaimana jika sudah ada jaringan di dalamnya? Bagaimana mensiasatinya? Caranya ada. Perbaiki grounding listrik kita. Mungkin jaringan PLN sudah ada groundingnya, cuma mungkin belum maksimal. Kadang-kadang kan kita tahu, atau mungkin RBW kita jauh dari kampung, jauh dari listrik misalnya. Terus kita tidak terkontrol bagaimana batangan tembaga yang masuk di grounding itu betul-betul 2 meter atau tidak. Nah, jika itu sudah ada, maka insya Allah jaringan listrik yang masuk ke dalam RBW, gelombang elektromagnetiknya tidak akan terjadi karena sudah di backup dengan grounding di PLN. Tapi apabila kita merasa kurang yakin dengan grounding yang dibuat PLN, maka kita buat grounding sendiri. Kita pasang di stop kontak, ya kan? Kita pasang di stop kontak. Biasanya kalau di PLN kan kita sama-sama tahu itu grounding saja ada terpasang, tapi jaringan listrik hanya plus dan minus. Grounding tidak ada, merah, hitam dan coklat gitu, atau kuning. Nah, biasanya kan tidak ada ini, 2 saja yang ada di jaringan listrik kita umumnya di Indonesia. Nah, kita bikin 3 jaringan. Kalau kita mau, itu lebih bagus untuk menyambungkan ke stop kontak agar instalasi listrik kita menjadi lebih baik, karena ini berhubungan dengan elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh jaringan listrik tersebut. Maka kita pasang di stop kontak, ada itu satu jaringan khusus yang bagian tengah di stop kontak kita pasang arde-nya gitu. Nah, ini sangat diperhatikan sekali. Karena gelombang elektromagnetik yang masuk di dalam RBW ini tentunya nanti akan mempengaruhi produktivitas daripada RBW kita, walet kita, yang nanti mungkin akan membuat sarang dan sebagainya. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat para petani walet tentunya.
Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah SWT, dan jangan lupa kita berdoa. Jangan lupa banyak-banyak sedekah. Insya Allah akan menjadi berkah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.